Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab yang berisi tentang 40 hadis yang menyebutkan tentang pokok-pokok agama Islam. Yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah memasuki hadis yang kedua, yaitu hadis Umar ibn al-Khattab, riwayat Imam Muslim, tentang pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Dan kita sudah sebutkan rukun Islam yang pertama, kata Nabi SAW, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun Islam yang kedua, wa tuqimus shalah, dan kamu menegakkan salat. Ini termasuk rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat. Salat termasuk tiang agama. Dan dia pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka non muslim adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat tiang agama, rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat, pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Demikian pula salat adalah pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran. Sebagaimana kata Nabi SAW, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah saat dia meninggalkan salat. Dan ini pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran insyaallah taala, bahwa orang yang tidak salat dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama beda pendapat berapa salat yang dia tinggalkan kemudian dia kafir. Ada yang mengatakan satu salat,
Ada yang mengatakan 2 solat. Maksudnya 2 solat yang kemungkinannya boleh dijamak. Kalau dia tinggalkan zuhur sampai masuk waktu maghrib dengan sengaja tanpa udur, maka ada ulama yang mengatakan dia telah kafir. Namun kalau kita lihat hadits Nabi tadi, maka pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, dan ini juga yang dikuatkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa orang yang kafir itu kalau dia meninggalkan solat secara mutlak. Meninggalkan solat secara mutlak. Artinya dia tidak solat sama sekali. Kenapa? Sebab perhatikan tadi lafaz hadis. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Maksudnya salat 5 waktu. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Dhamir hak di sini kembali ke salat 5 waktu. Demikian pula hadits yang kita baca tadi, bainar rajul wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Perhatikan di sini tarkus shalah. Datang dalam lafaz ma'rifah pakai al. Artinya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran saat dia meninggalkan semua salat. Nabi tidak katakan tarkus sholatin. Bukan datang dalam lafaz nakirah ditanwin. Seandainya Nabi katakan pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran tarkus sholatin, maka walaupun dia meninggalkan satu solat, dia telah kafir. Tapi hadits tidak datang dengan lafaz seperti itu. Hadits datang dalam lafaz ma'rifah. Tarkus sholah. Datang dalam penggunaan as-sholah. Artinya saat dia meninggalkan semua sholat, baru dia kafir. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan ini lebih dekat dengan dalil. Jadi kalau ada orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat, maka dia tidak kafir. Ada orang yang sholat maghrib, sholat isya, tapi dia tidak sholat subuh. Jadi kadang sholat, kadang tidak sholat, maka dia tidak kafir. Tapi yang kafir yang dimaksud dalam hadis, kalau dia tidak sholat sama sekali. Ini pendapat yang lebih dekat dengan dalil, insyaallah ta'ala. Baik. Dan ini jamaah sekalian, rukun Islam yang kedua, tiang agama. Demikian pula kita ingatkan di sini bahwa kualitas solat seseorang, pahala solatnya seseorang tergantung dengan khusyuknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita solat maghrib tadi, sebentar insyaallah taala sama-sama kita solat isya di Masjid Al-Mu'minun, Pak Ka'bah. Sama-sama berdiri di belakang imamnya. Namun jamaah sekalian, belum tentu pahala kita semua sama. Tergantung apa? Tergantung khusyuknya seseorang di dalam solat. Sekarang apa makna khusyuk? Khusyuk itu yang dimaksud dengan khusyuk, dan di antara definisi yang bagus yang disebutkan oleh
Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan khusyuk itu yang dimaksud adalah hudurul qalbi waqta talabbusihi bi ta'atillah, hadirnya hati di waktu melakukan ketaatan kepada Allah, wa sukunu zahirihi wa batinihi, dan tenangnya hati secara lahir dan batin. Jadi jamaah sekalian, dari sini kita mendapatkan pelajaran, tidak boleh kita banyak goyang kalau sholat. Sebentar-sebentar garuk kepala, sebentar-sebentar garuk pinggang. Perhatikan makna khusyuk. Khusyuk itu hadirnya hati saat seseorang melakukan ketaatan kepada Allah, dan tenangnya hati secara lahir dan batin. Artinya kalau dia gelisah, hatinya tidak tenang. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, fa inna thawab ala hasabi ma ya'qilul qalbu minha. Sesungguhnya pahala di dalam sholat itu tergantung bagaimana hati memaknai sholat yang dikerjakan tersebut. Jadi tergantung bagaimana hati kita, maka itulah ukuran pahala kita saat kita sholat. Tergantung bagaimana fokusnya kita, hadirnya hati, tenangnya hati, lahir dan batin. Itu yang menjadi ukuran pahala sholat seseorang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang di dalam salatnya senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rukun Islam yang kedua. Kemudian rukun Islam yang ketiga, kata Nabi SAW, wa tu'tiyaz zakah, kamu membayar zakat. Ini termasuk rukun Islam yang ketiga. Rukun itu artinya tiang. Tidak ada rukun hancur agama, tidak ada tiang hancur bangunan. Di antara dalilnya wajibnya zakat dari Al-Quran adalah di surat At-Taubah di ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah dari harta-harta mereka sebagian sebagai sedekah. Jadi kadang zakat itu datang dalam lafaz sedekah, kadang yang dimaksud sedekah adalah zakat yang wajib. Tidak ada perbedaan, tidak perlu dibedakan antara zakat dan sedekah, tergantung konteks ayat dan hadis. Kata Allah, ambillah di antara harta-harta mereka sebagai sedekah yang akan mensucikan mereka, yaitu kesalahan-kesalahan mereka, dan menambah kebaikan-kebaikan mereka, dan doakanlah mereka. Jadi ini juga dalil bahwa kita doakan orang yang mengeluarkan zakat atau memberikan sedekah. Kenapa kata Allah, inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu merupakan ketenangan untuk mereka. Jadi ini rukun Islam yang ketiga, membayar zakat. Nah, jamaah sekalian, Al-Allama Ibnu Utsaimin dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan yang wajib keluar itu ruba'ul ashar, 1/4 dari 10. 1/4 dari 10 maksudnya 10 dibagi 4. 10 dibagi 4 itu 2,5.
Susah kita menghitung zakat kalau ada komanya. Maka kita jadikan sebagai persen saja, supaya gampang. Persen itu maksimalnya berapa? 100 atau 1000? Maksimalnya 100%. Tidak ada itu 1000%. Maka 100 ini dibagi 2,5 tadi, menjadi 40. Jadi harus keluar zakat 40 dari 100. Dan cara menghitung zakat emas apabila telah sampai nisabnya 85 gram. Sedangkan cara menghitung nisab perak kalau sudah sampai 595 gram. Jadi nisab emas 85 gram, nisab perak 595 gram. Siapa yang punya perak 595 atau emas 85 gram dan dia miliki selama 1 tahun, maka wajib keluar 2,5 atau 40 dari 100. Lebih jelas lagi, kita jadikan uang. Dan ini dibahas oleh para ulama. Kalau misalnya, ini misal saja, harga perak itu 1 gram 10.000, maka orang punya uang 5.950.000, wajib dia keluarkan zakatnya 2,5 atau 40 bagian. Mungkin ada pertanyaan, kita ikut nisab apa? Kita tunggu uang sampai seperti emas 85 gram atau kita tunggu uang sampai jumlahnya seperti perak 595 gram? Maka pendapat yang lebih dekat dan lebih sesuai dengan kondisi orang-orang miskin adalah ketika seseorang telah memiliki uang senilai nisab atau ukuran perak. Jadi kalau misalnya perak 10.000 tadi, dia punya uang 5.950.000 selama 1 tahun, maka harus dia keluarkan 40 atau 2,5. Berarti orang yang punya uang 10 juta, supaya kita lebih mudah menghitung, anggaplah dia punya uang 10 juta, tidak diganggu-ganggu selama 1 tahun, maka wajib keluar 2,5 karena sudah melebihi nisab perak. 2,5 ini kita susah menghitung, kita bagi tadi menjadi 40. 10 juta bagi 40 berapa? 250.000. Maka kalau dia punya uang 10 juta di bank, iya, kita menabung di bank itu bukan untuk ta'awun dalam riba, bukan. Karena darurat. Jangan sampai harta dan nyawa kita terancam. Makanya kita simpan di tempat yang aman. Itu saja tujuannya. Bukan yang lain. Bukan untuk bisnis-bisnis yang tidak jelas. Kalau dia punya uang di tabungannya 10 juta, selama 1 tahun tidak diganggu-ganggu, 10 juta bagi 40 berapa? Semua uangnya atau hartanya dibagi 40 saja supaya gampang. Jangan bagi 2,5. Kalau dibagi koma itu susah. Maka dia harus keluarkan 250.000. Itulah zakat untuk fakir miskin. 250.000. Punya bilangan juta siapa? 100 juta bagi 40. Berapa? 2.500.000. Betul? 2.500.000. Jadi na ustaz? Iya. Kulit tahu kurban kelompok. Jamaah sekalian, harta yang Allah titipkan kepada kita, kalau kita punya uang 100 juta, itu tidak ada apa-apanya
dengan yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan 100 juta, keluar 2.500.000. Tapi jamaah sekalian, itu pembersih dari kesalahan-kesalahan dan akan menambah pahala. Ini yang harus kita perhatikan. Karena zakat ini rukun Islam setelah sholat. Dan ancamannya mengerikan jamaah sekalian. Orang yang menahan uangnya, Allah sebutkan ancaman yang mengerikan di surat At-Taubah di ayat yang ke-35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari itu kata Allah, dipanaskan harta-harta di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Maka setelah harta itu dipanaskan, ditempelkan di jidat-jidat mereka, di pinggang-pinggang mereka, dan di punggung-punggung mereka. Kemudian Allah berfirman, hada ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta yang kalian dulu simpan untuk diri-diri kalian saja. Kalian tidak mau bagi, kalian tidak mau keluarkan untuk fakir miskin. Fadhuku ma kuntum taknizun, kata Allah. Sekarang rasakanlah dari akibat harta yang kalian simpan dahulu di dunia. Jamaah sekalian, perhatikanlah. Fatukwa. Tukwa itu apa bahasa Arabnya? Setrika. Yang belajar Dursul Lughah. Ini adalah setrika. Iya. Pacenantu. Hadihi mikwatun. Ini adalah setrika. Jamaah sekalian perhatikan susunannya. Mikwatun, fatukwa. Jadi jidatnya, pinggangnya, punggungnya orang yang menahan zakatnya ini Allah setrika dengan harta yang panas. Waliyadzubillah. Jadi ini bukan perkara remeh. Menahan harta, menahan zakat. Ya, dan yang dimaksud di sini zakat harta jamaah sekalian, bukan zakat fitri. Zakat fitri itu terkait dengan Ramadan. Siapa yang wafat sebelum Ramadan tidak wajib. Adapun harta, dia wajib keluarkan kalau sudah masuk waktunya. Ini zakat harta yang dimaksud dalam ayat. Kemudian kepada siapa dibagikan zakat ini? Allah sebutkan juga masih di surat At-Taubah di ayat yang ke-60. Cuma 8 golongan zakat harta. Zakat yang wajib, bukan sedekah yang sunnah. Kalau sedekah yang sunnah itu bebas. Ini yang kita bahas, zakat yang merupakan rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. 8 golongan. Sesungguhnya sedekah di sini lafaznya. Tapi yang dimaksud adalah zakat yang wajib. Kenapa? Karena Allah memberikan pembatasan lil fuqara. Ada huruf jar di situ. La, li, lam. Li. Makanya majrur lil fuqara, maksudnya untuk 8 ini saja, tidak yang lain. Zakat itu yang sudah keluar tadi 2,5 untuk fakir. Yang pertama, fakir itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya walaupun setengah. Sedangkan yang kedua adalah miskin. Miskin itu yang penghasilannya cuma sampai setengah kebutuhannya atau lewat dari setengah tapi tidak cukup. Itu juga miskin. Walaupun dia punya motor, walaupun motornya NMAX. Iya. Tapi ini bukan promosi ya. Siapa tahu itu hadiah atau itu ta'awun dari saudaranya. Tidak boleh kita bilang kan dia motornya NMAX. Masa dia dapat zakat?
Kalau dia tidak terpenuhi kebutuhannya, atau cuma setengah, atau cuma lewat setengah, tidak sampai terpenuhi seluruhnya, maka dia dikatakan miskin, berhak menerima zakat. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wal amilina 'alaiha. Orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil zakat. Siapa mereka? Petugas resmi dari pemerintah. Bukan dia sendiri yang angkat dirinya, tapi dia petugas resmi dari pemerintah. Itu pun zakat yang diberikan kepadanya sesuai dengan kerjanya. Kalau misalnya upah minimal 3.700.000, maka itu saja yang dia dapatkan dari zakat. Ini golongan yang ketiga, petugas zakat resmi yang diangkat oleh pemerintah, bukan diangkat dirinya sendiri. Kemudian golongan yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilembutkan hati-hati mereka. Siapa itu? Di antaranya para ulama menjelaskan, orang yang baru masuk Islam, supaya menguatkan hatinya di atas keislaman, kita berikan dia zakat. Atau dia orang kafir yang menyakiti kaum muslimin, maka dengan zakat itu kita harapkan bisa menghalangi gangguannya terhadap orang-orang yang beriman. Ini juga disebut mu'allaf. Bukan orang Islam, belum masuk Islam, tapi dia suka menyakiti kaum muslimin. Maka mudah-mudahan dengan zakat ini bisa melembutkan hatinya, sehingga dia tidak menyakiti lagi orang yang beriman. Demikian pula kepala suku misalnya, diharapkan kalau dia masuk Islam, maka semua warga masyarakatnya ikut juga masuk Islam, maka itu juga diberikan zakat. Ini semua yang dimaksud wal mu'allafati qulubuhum. Ini golongan yang keempat. Kemudian golongan yang kelima, wafir riqab, budak yang berusaha untuk memerdekakan dirinya. Ini kalau ada perbudakan, dan perbudakan itu didapat dari peperangan antara orang Islam dan orang kafir. Jadi ketika orang Islam menang perang, jihad fisabilillah, dan jihad itu dua syaratnya. Yang pertama, dibawa bendera pemerintah muslim, pemerintah yang sah, bukan dia sendiri yang berangkat. Syarat yang kedua, kaum muslimin punya kemampuan dalam berjihad. Kalau dia tidak punya kemampuan, mereka tidak punya kemampuan, persenjataan masih minim, dan dikhawatirkan banyak korban yang jatuh, maka tidak terpenuhi syarat jihad. Maka kalau suatu hari nanti ada jihad fisabilillah yang dipimpin oleh pemerintah dan kaum muslimin mampu, maka kalau pemerintah mengatakan orang-orang kafir itu dijadikan tawanan, budak, berarti dia menjadi budak. Namun yang dimaksud di sini budak muslim yang mau memerdekakan dirinya. Demikian yang keempat. Kemudian yang kelima, wal gharimina, orang yang terlilit hutang. Ini juga berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi jamaah sekalian, para ulama mengingatkan, kita lihat dulu dia hutang untuk apa. Jangan sampai dia hutang untuk poya-poya saja, untuk mubadir. Bukan itu yang dibantu. Di sini yang dibantu orang yang berhutang memang karena butuh untuk memenuhi kebutuhannya, atau ada musibah yang menimpa dia seperti sakit dan selainnya, maka dia pun berhutang, kita bisa memberikan zakat untuknya. Demikian pula dia berhutang untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, ini juga berhak mendapatkan zakat. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita ingatkan di sini, jihad itu ada dua. Jihad dengan senjata dan jihad dengan tulisan, pena.
Kalau begitu, yang berhak juga mendapatkan zakat diantaranya adalah penuntut ilmu syar'i. Jadi diantara orang yang bisa mendapatkan zakat harta yang 2,5 tadi adalah penuntut ilmu syar'i, penuntut ilmu agama yang menghabiskan waktunya untuk belajar. Seperti ustadz-ustadz kita yang belajar di Yaman, atau teman-teman kita, santri kita yang belajar di Yaman, yang memang mereka fokus untuk belajar, tidak ada waktu untuk bekerja, maka kita bisa kirimkan zakat kita kepadanya, dan dia lebih berhak. Apalagi kalau penuntut ilmu miskin, ini lebih berhak. Demikian pula para guru kita, ustadz kita yang tidak mampu, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan zakat. Adapun kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, penuntut ilmu yang kaya atau guru atau ustadz yang punya penghasilan dan dia cukup, maka ini tidak diberikan zakat. Iya. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, wabnis sabil, dan orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Ini yang kedelapan ya. Musafir yang kehabisan bekal. Jadi dia pergi tablik akbar ke masjid ni nanti. Labu segi duit nah. Tidak bisa pulang dia. Ada orang yang memberikan dia zakat, boleh. Walaupun dia mampu di kampungnya, tapi saat itu dia butuh. Apalagi safarnya dalam rangka untuk belajar, menghadiri majelis ilmu. Inilah jamaah sekalian, 8 golongan menerima zakat. Maka selain 8 ini tidak boleh. Kenapa? Yang pertama ada adatul hasar, innama, hanyalah as-sadaqat, zakat wajib itu lil fuqara, dan seterusnya, pakai lam huruf jar di situ yang menunjukkan pembatasan, tidak selain yang 8 ini. Baik, ini rukun Islam yang ketiga. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, watasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Ini rukun Islam yang keempat. Jamaah sekalian, bahkan Al-Lajnah Ad-Daimah mengingatkan, termasuk kewajiban pemerintah muslim memberikan pelajaran, hukuman bagi orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Padahal dia tidak sakit, dia juga tidak musafir, dia juga tidak halangan. Wajib bagi pemerintah untuk memberikan kepada mereka hukuman. Dan jamaah sekalian, hukuman orang yang meninggalkan puasa tidak akan memberikan. Sengaja dia tidak puasa di bulan Ramadan. Nabi sebutkan hadits Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, demikian pula Ibnu Hibban. Ketika Nabi mendengarkan lolongan penghuni neraka, teriakan penghuni neraka, maka kata beliau SAW, faida ana bi qaumin, tiba-tiba saya melihat satu kaum muallaqina bi araqibihim, digantung urat-urat di atas tumitnya, wa musyaqqatun atau musyaqqatun asdaquhum, robek rahang-rahang mulutnya, tasilu asdaquhum daman, mengalir dari rahang-rahang mulutnya tersebut darah. Kemudian Nabi tanya malaikat, siapa mereka ini? Sampai begitu hukumannya, digantung, diikat dari urat tumitnya, kemudian robek rahan mulutnya. Maka para malaikat atau kedua malaikat yang menemani Nabi SAW itu mengatakan, alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim, mereka itu adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya berbuka. Ini juga dalil jamaah sekalian bahwa ada orang yang masuk neraka karena dosa besar yang tingkatannya tidak sampai syirik dan kufur.
Jadi jangan bilang yang penting kita kan bertauhid, yang penting tidak syirik, yang penting tidak kufur, tidak apa-apa tidak puasa. Ini dalil jamaah sekalian. Ada kata Nabi, faida nabi akwamin, akwam jamak dari kaum. Tiba-tiba saya melihat banyak kaum, banyak orang yang digantung dengan urat tumitnya, kemudian rahan mulutnya robek, mengalirkan darah. Ternyata mereka orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, sengaja tanpa udur. Jadi ini rukun Islam yang keempat. Kemudian rukun Islam yang kelima, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kamu melakukan haji ke Baitullah jika kamu mampu melakukan perjalanan kepadanya. Kemampuan di sini ada dua, kemampuan harta dan kemampuan fisik. Mampu harta dan mampu fisik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hanya untuk Allah kewajiban setiap manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Dan siapa yang kafir, kata Allah, maka Allah tidak butuh dari seluruh makhluknya. Jadi kafir yang dimaksud di sini, dia mengingkari bahwa ibadah haji tidak lagi wajib. Sebab ada sebagian kelompok katanya kalau sudah sampai ke jenjang hakikat atau sudah sampai ke jenjang makrifat, maka sudah gugur syariat. Ada juga dalilnya. Katanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang yakin. Di kutak nang apa maksudnya yakin? Yakin di situ tapak. Benda tapak mitawa, mari misambayang. Jamaah sekalian, ini yakin tapi bahasa Indonesia. Yakin yang dimaksud di situ adalah kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Karena di ayat yang lain Allah jelaskan di surat Al-Muddathir, ketika penghuni surga menanyakan kondisi penghuni neraka, masalakakum fi sakar, kenapa kamu bisa masuk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin, mereka menjawab, kami dulu tidak salat. Walam naku nut'imul miskin, kami juga dulu tidak memberi makan orang miskin. Sekek, pelit, tidak mengeluarkan zakat. Kita juga ingatkan tadi jamaah sekalian, ada faedah yang luput. Kenapa yang disetrika dahinya, pinggangnya dan punggungnya? Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan karena orang yang menahan zakatnya itu kalau melihat orang miskin, dia buang muka dan berpaling dengan pinggang dan punggungnya. Jadi dia sombong. Jadi ketika penghuni surga tanya, kenapa bisa masuk ke neraka sakar? Yang pertama tidak sholat. Yang kedua tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Yang ketiga apa? Kami dulu di dunia, kata mereka ini, suka menghina syariat, suka mengolok-olok syariat, suka membuat jamaah tertawa, suka jadikan agama Islam sebagai stand up komedi, supaya dapat cuan, supaya dapat subscriber, pengikut. Maka tidak peduli walaupun ayat, walaupun hadis, yang penting orang ketawa. Ini termasuk penyebab masuk ke dalam penghuni, ke dalam neraka sakar. Kemudian apa lagi yang keempat? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami juga dulu tidak percaya ada hari pembalasan. Jadi empat yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka sakar. Tidak sholat, tidak mengeluarkan zakat, suka menghina syariat, dan tidak percaya ada hari kebangkitan. Kemudian perhatikan ayat selanjutnya jamaah sekalian, ini pendalilan kita. Hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami al-yakin. Al-yakin di situ tapak? Bukan. Seandainya di situ artinya tapak, tidak mungkin dia masuk ke dalam neraka. Sampai datang kepada kami yakin, maksudnya sampai datang kepada kami kematian. Kami tidak tobat, makanya kami masuk neraka sakar.
Jadi al-yakin yang di dalam Al-Quran yang dimaksud adalah kematian. Kenapa kematian disebut al-yakin? Sebab setiap orang tidak ragu pasti akan mati. Jadi itu pendapat sebagian kelompok yang membagi dua agama. Ada yang membagi syariat hakikat, ada yang membagi empat juga. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Ini semua pembagian yang bid'ah, tidak ada tuntunan dari Rasulullah dan para sahabat. Agama itu Al-Quran, hadis, sebagaimana pemahaman Nabi dan para sahabat. Selesai. Tidak ada agama itu kulit-kulit, agama itu isinya ini kulitnya, ini isinya, tidak ada. Itu cuma dongeng buatan sebagian kelompok. Baik, jadi ini rukun Islam yang kelima. Kemudian yang terakhir, qala sadaqta, Jibril mengatakan kamu benar. Jadi dia bertanya, dia juga yang benarkan Rasulullah. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat mengatakan, kami pun heran, kenapa dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Dan ini para ulama mengatakan di antara metode menyampaikan ilmu dengan tanya jawab. Iya. Tahukah kamu apa hukumnya ini? Tahukah kamu apa hukumnya itu? Jadi orang diambil dulu perhatiannya, kemudian dia katakan hukumnya ini begini-begini, hukumnya itu begini-begini. Jadi orang fokus dengan metode tanya jawab. Baik, selesai rukun Islam. Wallahu ta'ala alam. Jamaah sekalian, mungkin saya yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali masih ada waktu, ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Padahal. Zakat mali itu kapan dibayarnya? Iya. Jadi zakat itu ada nisab, ada haul. Ada nisab, ada haul. Nisabnya tadi kita sudah jelaskan. Untuk emas 85 gram, untuk perak 595 gram, dan uang dikonversikan ke situ. Yang paling dekat adalah ikut perak. Ini yang paling dekat. Dan ini pendapat Syekh Ibn Baz rahimahullah, mufti Saudi saat itu. Sebab itu lebih membantu orang miskin. Punya duit senilai perak 595 gram, maka wajib keluar zakatnya. Sekarang kapan keluar? Kalau sudah sampai haulnya. Haul itu dia sudah miliki selama 1 tahun. Jadi kalau kita di bulan Dzulqa'dah ini sekarang Dzulqa'dah. Nanti tahun depan Dzulqa'dah wajib dia keluarkan. 1 tahun. Hanya saja kalau ada orang yang mau mengeluarkan lebih dulu, itu juga tidak masalah. Misalnya uangnya di bulan Dzulqa'dah sudah 15 juta. Misalnya kita anggap itu sudah wajib keluar zakat berdasarkan nisab perak. Maka dia mau keluarkan di bulan Ramadan. Ini boleh, walaupun masih 10 bulan. Tidak masalah. Yang tidak boleh itu mengakhirkan zakat sampai lebih dari 1 tahun. Ini tidak boleh. Dan itu tadi ancamannya mengerikan. Wallahu a'lam. Ada yang lain, persilahkan. Ya. Hah? Iya. Ada. Tapi nanti itu kita mungkin akan bahas. Karena hitung-hitungannya susah. Iya. Wallahu a'lam. Iya. Jamaah sekalian, ini zakat. Apa kita lihat fakir dulu atau miskin atau langsung ke penuntut ilmu? Ini pernah dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah dalam
syarah kitab Tauhid beliau, Al-Mulakhas, beliau mengatakan ketika Mu'adz diutus ke Yaman, maka Mu'adz diperintahkan untuk mengambil zakat dari orang kayanya mereka dan dikembalikan kepada orang fakirnya mereka. Maka Syekh Fauzan bilang, berdasarkan hadits ini, maka tempat penyaluran zakat itu kalau dicukupkan untuk orang miskin saja, itu cukup. Iya. Karena di situ Nabi mengatakan, wa turaddu ila fuqaraihim. Setelah kamu ambil dari orang kayanya, kamu kembalikan ke orang miskinnya. Nabi cuma sebutkan satu di situ. Jadi kata Syekh Fauzan, berdasarkan hadits ini, boleh zakat itu untuk satu golongan saja. Boleh untuk penuntut ilmu langsung? Jawabannya boleh. Dan itu yang lebih berhak, jamaah sekalian. Orang yang lebih berhak mendapatkan zakat, sedekah, bantuan yang wajib dan sunnah, itu orang-orang yang belajar dan orang-orang yang ibadah. Makanya punanya sembako, iya, tegi sibuk kan aja. Boy pabentor dong. Asuliki boy pabentor. Ngapa nabila kamu aja? Banyak ihwa jamaah sekalian yang tidak mampu. Mereka sholat 5 waktu, mereka taklim, mereka baca Quran, itu yang harus dibantu dulu. Jangan keluar. Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan orang yang tidak sholat kita kasih. Cari dulu ikhwan, ahwat, saudara kita, jamaah kita, tetangga kita yang rajin berjamaah di masjid, yang kita bisa sampaikan dia, kasih sedikit nasihat kalau kita kasih zakat. Apalagi penuntut ilmu, ini tentunya lebih utama lagi. Apalagi kalau dia seorang ustadz, guru yang tidak sanggup, yang tidak mampu, yang membutuhkan. Ini semua yang berjihad di jalan Allah, yang menyebarkan ilmu, yang mencari ilmu, itu kalau dia fakir, kalau dia miskin, maka itu lebih berhak untuk kita serahkan zakat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Iya. Jadi kirim ke Darul Hadith di Yaman. Iya. Atau di pondok-pondok yang ada di Makassar, yang banyak santri terputus sekolah, terputus belajar gara-gara tidak punya kitab, buku. Iya. Baik, karena jamaah sekalian, orang malu kalau belajar itu dia tidak punya buku. Jadi kalau kita santri pondok kemudian datang belajar di depan guru, kita saja yang tidak punya buku, itu berat. Selain malu, ya tidak enak. Yang lain punya buku, kita tidak punya buku karena tidak punya uang. Maka itu yang lebih berhak untuk kita bantu. Baik, wallahu alam, sudah masuk waktu Isya. Yang punya masjid sudah melirik-lirik. Iya, minta maaf ini lebih 15 menit, 10 menit. Wallahu ta'ala alam, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.